Nah, halo teman-teman, balik lagi bersama kontenku. Kali ini aku mau bikin video di mana video ini requestan dari teman-teman semua. Kakak bakal buat video terkait tes semapta atau semaptaan teman-teman. Oke, lanjut aja kita bahas. Sorry. Jadi sebelumnya, kenapa kakak waktu itu buat video terkait pertanyaan dari teman-teman semua, setuju nggak kakak buat video? Itu karena idenya awalnya kakak bakal bikin video bareng teman-teman kakak atau adik-adik kakak yang ada di SCTD. Nah, nanti untuk tim peraganya ya mereka, rencananya seperti itu teman-teman. Tetapi karena kondisi di SCTD sedang sibuk dan junior-junior kakak semuanya yang ada di SCTD sedang ada kegiatan bersama Pak Menteri, jadi kakak keep dulu dan mau nggak mau kakak buat video ini sendiri dulu teman-teman ya. Oke, kita bahas aja langsung ke terkait semapta itu ya. Nah, semapta ini dibagi menjadi dua teman-teman, di mana itu menjadi semapta A dan semapta B. Untuk semapta A itu sendiri, ada yang namanya lari selama 12 menit teman-teman. Nah, lari selama 12 menit ini, itu cukup menguras tenaga kalau teman-teman tahu ya. Dan itu butuh latihan yang cukup pada saat kalian melaksanakan tes semapta. Lalu yang kedua adalah tes semaptaan B. Di mana tes semaptaan B itu, ada yang namanya sit up, push up, pull up, dan salteran teman-teman. Tetapi untuk di SCTD dan di sekolah kedinasan lainnya terkait di bawah Kementerian Perhubungan, biasanya itu untuk tahun ini dan tahun sebelumnya pull up itu tidak ada teman-teman. Jadi langsung loncat ke salteran seperti itu. Nah, tetapi kakak akan bahas terkait sekolah kedinasan yang ada di Kementerian Perhubungan dulu teman-teman ya. Dan video ini bisa digunakan untuk semuanya teman-teman. Semuanya bisa menggunakan, semuanya bisa mencontoh ini, dan ini menurut versi kakak kenapa kakak bisa lolos di SCTD. Contohnya seperti itu ya. Oke, kalau teman-teman suka dengan konten ini, silakan teman-teman subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, silakan teman-teman komen, like, and share juga ya. Jangan sampai informasi ini berhenti di kalian aja, karena teman-teman yang lain juga butuh informasi seperti ini. Oke, kita bahas lagi terkait prosedur apa aja sih yang perlu kalian tahu terkait semaptaan, seperti itu. Oke, untuk semaptaan A, lari 12 menit, kalian harus menempuh jarak 2.400 meter selama 12 menit, teman-teman. Atau biasanya, kalau misalkan kalian semaptaannya itu di lapangan bola, di luar lapangan bola maksudnya, itu kalian harus mencapai yang namanya 6 kali putaran atau 7 kali putaran selama 12 menit, teman-teman. Nah, tetapi kalian harus ingat, semua ini memang butuh latihan dan kalian harus tahu tekniknya. Gimana caranya kalian bisa lolos dan bisa berhasil mencapai yang harus ditentukan gitu, nilai yang harus ditentukan. Oke, untuk semaptaan A-nya cukup segitu ya. Lalu balik lagi ke semaptaan B, di mana semaptaan B ini yang seperti kakak bilang tadi, sit up dan push up itu nilai perhitungannya sama teman-teman. Dalam waktu 1 menit kalian harus mencapai 43, itu nilai maksimal atau nilai A kalian, atau nilai 100 teman-teman. Jadi yang di bawah 43 ya mungkin nanti nilainya B, C, dan D seperti itu. Nah, tapi gimana sih caranya untuk kalian bisa mencapai nilai A tersebut di tes semaptaan B? Nanti kakak bakal kasih contoh, nilai bakal dihitung oleh tim penguji nanti ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke salteran. Nah, salteran ini nanti di mana kalian harus sprint secepat mungkin membentuk angka 8 teman-teman. Oke, paham ya? Membentuk angka 8. Nah, untuk penilaiannya sendiri, itu nilai maksimalnya kalian itu 20 detik membentuk angka 8 selama 3 kali putaran. Atau 4 kali putaran teman-teman. Tapi seingat kakak itu 3 kali putaran. Nah, di mana untuk tahun lalu dan tahun kakak nih, pengalaman kakak, itu ada yang 3 kali, itu hanya 15 detik itu ada. Ada yang 3 kali, ada yang 16 detik, 17 detik. Jadi beda-beda, tergantung teknik kalian dan cara kalian melakukan tes tersebut teman-teman. Oke, kita lanjut terkait tipsnya aja nih. Untuk tipsnya sendiri, untuk semaptaan A lari 12 menit, itu ada beberapa yang harus kalian ketahui teman-teman. Contohnya, kalian harus mengetahui yang namanya gestur tubuh. Nah, gestur tubuh yang kakak maksud ini adalah
kalian pada saat lari, kalian harus ketahui posisi yang nyaman dan posisi yang enak di mana kalian harus berlari, jogging, dan sprint. Itu kalian harus tahu banget tipikal karakter kalian. Nah, kalau versi kakak dan versi yang lain, ini hampir sama ya, karena mungkin bagus juga dengan cara seperti itu. Nah, biasanya badan kalian itu harus tegap. Pada saat kalian lari, posisi badan kalian harus tegap seperti ini teman-teman. Dan kalian harus lari. Lari. Nah, itu yang bagus. Daripada kalian harus bongkok seperti ini, ataupun kalian tengadah seperti ini larinya. Itu nggak bagus, karena bisa saja nanti kalian pusing dan bisa-bisa jadian kalian jatuh gitu. Tapi misalkan kalian tegap larinya, kalian bisa fokus ke depan dan bisa memantau apa aja sih halang rintang yang ada di depan kalian, agar kalian tidak terjatuh nantinya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Tadi gestur tubuh sudah. Nah, sekarang tinggal ke pernapasan, teman-teman. Nah, pernapasan ini sangat penting, karena kalian lari 12 menit, bayangin. Itu bakal capeknya minta ampun. Tapi jika kalian dengan teknik pernapasan yang benar, mungkin saja kalian bisa melakukan itu semua dengan aman dan lancar, teman-teman. Oke, kakak, beri contoh aja. Pada saat kalian tarik nafas, silahkan kalian tarik nafas sedalam-dalam ya. Dan kalian keluarkan lewat mulut. Itu biasanya yang kakak lakukan. Terus kalian lakukan. Nah, nanti misalkan kalian sudah merasa kalian udah lelah banget nih, badan kalian sudah capek, kalian sudah melakukan beberapa kali putaran, otomatis nafas kalian cepat. Silakan kalian lakukan itu juga cepat, nggak apa-apa. Dan sekali-sekali kalian tahan nafas, keluarkan. Karena supaya mengontrol bagian dalam kalian itu tidak terlalu capek dan terlalu berlebihan kerjanya seperti itu. Itu biasanya berpengaruh pada jantung kalian. Detakannya semakin kencang dan semakin kuat. Caranya adalah yang tadi kakak bilang, dengan pengaturan nafas kalian. Tahan dan keluarkan lewat mulut. Seperti itu teman-teman. Tips selanjutnya nih teman-teman. Nah, biasanya pengaturan istirahat dan bernafas itu yang paling mendominasi pada saat tes SMAPTA A ini teman-teman ya. Nah, banyak yang salah. Itu mereka saking semangat dan saking mereka belum tahu informasinya, mungkin seperti itu ya. Pada saat mereka melakukan putaran pertama, mereka memaksimalkan larian mereka. Mereka percepat biar mau untuk menjadi yang paling depan. Tapi menurut kakak pribadi itu agak sedikit salah teman-teman. Yang baik itu dan benar kalau menurut kakak pribadi adalah pada saat kalian start dan ingin memulai kegiatan tersebut, kalian harus memulai dengan jogging dulu teman-teman. Dimana jogging itu dilakukan dari mulai putaran pertama sampai dengan ketiga. Atau biasanya 2 menit sampai 4 menit awal. Kalian jogging aja biasa santai. Kenapa? Kakak saranin seperti itu. Karena teman-teman itu semua tahu dan bisa beradaptasi. Intinya beradaptasi dengan apa yang kakak bilang tadi terkait gestur tubuh dan juga pernapasan. Kalau kalian sudah bisa beradaptasi, nah silahkan kalian agak percepat seperti itu teman-teman. Nah, pada saat kalian sudah tahu nih tubuh kalian bisa diajak seperti ini di lap-lap akhir atau di putaran-putaran akhir, silahkan teman-teman habiskan semuanya dengan sprint. Nah, itu penting untuk menyusul teman-teman kalian yang ada di depan kalian. Contoh misalkan sudah sprint yang udah putaran ke-6 nih atau ke-5, silahkan kalian sprint. Maksudnya jangan terlalu sprint banget ya. Sprint tapi cepat gitu larinya. Tak ceret, sampai teman-teman kalian terlewati. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, motivasi aja sedikit. Kalau waktu itu kakak pasti nih selama 12 menit lari itu kepala pusing, mata kunang-kunang, dan hal-hal lainnya yang kita rasa pada saat lari. Itu bakal terjadi nanti di kalian juga teman-teman. Nah, kalau kakak pribadi, motivasinya adalah pada saat kakak lari, itu kakak menganggap teman-teman kakak pada saat tes pencatat waktu itu, kakak anggap sebagai apa ya? Ibaratnya maling lah, atau maling, kalau nggak maling, kucing yang ngambil makanan kalian. Jadi ada motivasi buat kita ngejar teman-teman kakak yang ada di depan. Nah, pada akhirnya ya kakak bisa lulus gitu ibaratnya kan, sampai ke garis finish. Jadi itu aja sih tipsnya untuk lari ya teman-teman. Kakak nggak bisa peragakan karena kakak lagi ada di apartemen kakak. Bukan apartemen kakak sih, maksudnya
nyewa apartemen di daerah Kelapa Gading, dan kakak bikin videonya ya di sini. Jadi nggak ada tempat jogging ya teman-teman, ada taman dan lapangan basket dan futsal gini aja. Jadi kakak nggak bisa ngasih contohnya. Tapi semoga tips itu dan trik itu bermanfaat ya buat teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan yang kedua teman-teman. Itu adalah kesemaptan B. Nah, kesemaptan B ini yang tadi kakak bilang ada sit up, push up, pull up, dan salteran. Kita bahas dulu yang terkait push up dan sit up teman-teman ya. Nah, sit up dan push up ini memang butuh yang namanya latihan. Nah, saran kakak, pada saat kalian melakukan latihan tersebut, kalian melakukannya bisa secara rutin, secara setiap hari gitu. Untuk melakukan itu nggak masalah. Tapi bagi yang pemula, silahkan lakukan push up ini dan sit up ini sebelum kalian mau mandi teman-teman. Mandi pagi dan ataupun mandi sore, seperti itu teman-teman. Itu bisa menjadi tips kalian, karena pada dasarnya kalian menambah satu kekuatan pada tubuh kalian. Tubuh kalian itu menambah atau bertingkat satu level juga teman-teman. Intinya seperti itu teman-teman ya. Kekuatan kalian juga akan bertambah terus jika kalian melakukannya itu setiap hari kayak gitu. Nah, tetapi perlu yang kalian pahami, pada saat kalian melakukan tes sit up dan push up, itu kalian tetap balik lagi ke gestur tubuh kalian, cara melakukan kalian kegiatan tersebut. Semisalkan cara melakukannya salah, yaitu mohon maaf, bisa jadi kalian tidak akan dihitung penilaiannya gitu pada saat kalian melakukan hal tersebut. Jadi kakak bakal ngasih contoh di mana push up itu yang baik dan benar teman-teman ya. Mohon maaf misalkan di video ini banyak kekeliruan, kesalahan kata, karena jujur banget nih kakak nggak mempersiapkan ini semuanya. Ini berdasarkan pengalaman kakak yang pernah kakak share, pernah kakak alami gitu ya, makanya kakak share di sini. Oke, untuk videonya kalian bisa lihat di sini teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk teman-teman yang penasaran gimana sih caranya push up yang baik dan benar dan bakal dihitung oleh tim penguji, kakak bakal ngasih contohnya beberapa kali teman-teman. Untuk yang pertama mungkin teman-teman bisa melakukan atau mengikuti cara kakak dulu push up yang baik dan benar. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu, tapi untuk teman-teman yang belum, silakan coba ikuti ya. Kakak sarankan pada saat kalian ingin push up, silakan kalian lakukan ini. Menahan bagian tubuh kalian seperti ini. Tahan bagian badan kalian supaya badan kalian itu bisa ibaratnya ya menyesuaikan lah. Tahan seperti ini. Silakan lakukan turun ke bawah. Hitungan seperti ini. Itu yang benar teman-teman. Itu yang benar. Naik. Nah, itu dihitung 1. Balik lagi, itu dihitung 2. Naik lagi, kita turun lagi, itu dihitung 3. Oke? Nah, posisi tangan sendiri untuk teman-teman itu jangan terlalu seperti ini teman-teman. Jangan terlalu lebar. Itu nggak bagus. Dan jangan terlalu sempit juga. Itu nggak bagus. Yang baik itu adalah bahu tangan kalian, lengan kalian ini sesuai bahu kalian. Oke. Ini udah pas banget. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lebar ya teman-teman. Oke, kita mulai sekali lagi. Ini bakal dihitung 1 teman-teman. 1, 2, dan ini 3. Seperti itu teman-teman. Dan kalian harus melakukan itu semua selama 1 menit dan 43 adalah nilai terbaik kalian. Oke, nah ini adalah bentuk push up yang salah teman-teman. Kakak contohkan. Nah, pantatnya kalian seperti ini. Itu adalah yang salah. Atau kalian seperti ini. Push up-nya seperti ini. Nah, itu yang salah. Usahakan badan kalian itu benar-benar rata-rata air. Lurus seperti ini teman-teman. Tidak membongkok atau tidak turun seperti ini, terlalu turun. Usahakan seperti ini, rata. Dan kalian bisa turun seperti ini. Oke, mungkin gitu ya teman-teman. Itu untuk yang cowok teman-teman. Tapi untuk cewek, push up-nya agak sedikit beda teman-teman. Jadi untuk cewek itu seperti ini. Dengkulnya seperti ini. Kakinya harus diangkat seperti ini. Dan kalian turun. Untuk tangan itu sama kayak laki-laki ya, dia harus sesuai dan sejajar.
Tidak boleh terlalu lebar dan tidak boleh terlalu sempit, teman-teman. Dan kaki kalian harus dijepit seperti ini atasnya. Dan baru kalian turun. Nah, seperti ini, teman-teman. Oh ya, ini hal penting buat teman-teman semuanya. Kalian harus memperhatikan dagu kalian. Nah, dagu kalian ini jangan sampai nantinya pada saat kalian sudah lelah, sudah capek, kalian lemes, bisa saja tangan kalian itu sudah tidak respon pada saat itu. Jadi nanti yang ditakutkan dagu ini bisa menabrak ke tembok atau ke ubin gitu ya, teman-teman ya. Jadi perhatikan saja, kalau memang kalian sudah merasa capek, silahkan kalian tengokkan wajah kalian seperti ini. Agar pada saat jatuh, itu tidak terjadi benturan dari dagu ke tempat yang menjadi ubin kalian. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kita lanjut lagi ke tes sit up ya teman-teman. Oke, sit up yang baik dan benar itu akan dihitung jika kalian melakukan postur tubuhnya itu benar teman-teman. Nah nanti pada saat kalian tes itu akan ada namanya teman kalian untuk menduduki yang namanya sepatu kalian, dimana ini untuk mengunci kalian agar kaki kalian nantinya pada saat tes tidak keangkat-angkat teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi karena kakak nggak ada tim peraga lagi ya, jadi kakak melakukannya sendiri. Jadi posisi ini akan ditahan oleh teman kalian dan kalian akan turun seperti ini. Nah ingat, kakak bilang tadi untuk gestur tubuh itu sangat penting dalam penilaian teman-teman. Dimana yang tadi kakak bilang dalam 1 menit nilai maksimalnya A itu kalian harus mencapai 43 kali. Nah untuk pada saat sit up kalian harus melakukan tangan kalian seperti ini teman-teman. Nah seperti ini, tangan kalian harus ada di belakang seperti ini. Kalian anyam saja seperti ini. Kalian taruh di belakang seperti ini. Taruh badan kalian seperti ini. Dan pada saat pelatih bilang mulai, silakan kalian naikkan badan kalian. Kita coba ya, 1, 2, 3. 1. Nah itu hitungannya 1 teman-teman. 2, 3. Nah itu yang bakal dihitung oleh tim penguji teman-teman. Tapi misalkan kalian hanya seperti ini, 1, 2 gitu, cuma kalian turun tapi hanya setengah gitu, itu nggak bakal jadi nilai hitungan. Atau kalian sudah turun seperti ini, tapi badan kalian itu hanya gini aja teman-teman. Nah itu nggak bakal dihitung teman-teman. Jadi yang nilai dihitung tadi seperti yang kakak contohkan di awal, itu yang akan dinilai oleh tim penguji teman-teman. Nah gimana? Tadi kalian udah lihat kan, itu posisi-posisi yang benar dan baik teman-teman. Dan menjadi nilai tambah kalian juga pada saat kalian melakukan gerakan tersebut. Intinya untuk semapta ini adalah bagaimana kalian mengatur postur kalian untuk dapat menjadi nilai tambah kayak gitu teman-teman. Nah untuk sit up dan push up ini ada tips lagi nih. Nah kalian pada saat melakukan hal tersebut silahkan kalian lakukan, tetapi kalian juga harus menghitung dalam hati teman-teman. Agar apa? Tujuannya supaya teman-teman itu pada saat melakukan push up kalian tahu berapa sih push up yang kalian dapat gitu, dan berapa nilai yang kalian dapat atau nilai hitungan yang dihitung oleh tim penguji kan kayak gitu. Nah cuman saran kakak, silahkan kamu lakukan semaksimal mungkin, jangan terpaku sama 43. Kalau kalian bisa 50 ya lakukan 50, karena pada dasarnya kita nggak ada yang tahu push up kita itu terhitung semua atau tidak. Nah itu catatan penting. Jangan sampai kalian terfokus, wah saya cuma dapat 30. Belum tentu kalian dapatnya 30, bisa jadi kalian 20 atau 25. Banyak yang tidak terhitung. Begitu juga dengan sit up teman-teman ya. Lakukan semuanya dengan hal yang baik, hal yang benar, dengan teknik yang benar teman-teman. Agar kalian juga bisa melakukannya dengan lancar dan aman, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi terkait pembahasan yang ketiga. Nah yang ketiga ini pull up, cuman pull up-nya kita istirahatkan dulu teman-teman. Kita lanjut ke yang namanya salteran. Nah salteran ini yang kakak bilang tadi di awal, salteran ini adalah sprint membentuk angka 8 sebanyak mungkin dalam waktu 20 detik, itu maksimal 20 detik teman-teman.
di atas 20 detik mungkin kalian nggak bakal aman. Nilai kalian nggak bakal aman. Nah, ini di sini ada tips dan ada triknya juga teman-teman. Dimana misalkan kalian salah triknya, itu bisa saja nanti kalian akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi jika kalian menggunakan trik yang biasanya di orang-orang pakai dan biasanya kakak pakai, itu ada lagi teman-teman. Dan itu menurut kakak cukup memberikan waktu yang semepet mungkin agar nilai kita lebih baik teman-teman. Oke, untuk videonya kakak akan contohkan seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, video ini kakak bikin untuk trik atau salteran ya teman-teman ya. Dimana salteran itu yang seperti tadi kakak sampaikan, ada triknya juga. Dan ini kakak punya botol. Nah, botol ini kakak anggap aja ini namanya kon atau pembatas kalian pada saat untuk berlari teman-teman ya. Ini bakal kakak taruh di bawah. Nah, informasi lagi teman-teman, karena di sini berhubung banyak anak kecil, jadi kita bikin contohnya kecil aja, nggak usah jauh-jauh. Takutnya nanti mengganggu mereka yang bakal mau main-main di sini sama anak-anaknya teman-teman. Nah, botol ini bakal kakak taruh ya teman-teman untuk menjadi kon atau batasan gitu. Mungkin di sini cukup. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bisa ngelihat di sini udah ada botol yang kakak taruh. Anggaplah kakak posisi di sini ya. Mohon maaf misalkan ini terlalu pendek jaraknya. Intinya ini adalah tips dimana kalian bisa lari sprint sekuat mungkin, dan pada saat kalian lari sprint itu tidak salah untuk memutar badannya teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi posisi kalian di sini dan kalian untuk start maju. Nah, ini ada dua tipe biasanya yang untuk melakukan salteran ini. Ada yang biasanya yang menurut kakak ini memakan waktu yang cukup lama. Biasanya seperti ini teman-teman. Kalian lari seperti ini dan kalian muter seperti ini. Nah, contoh seperti itu. Nah, itu kalau menurut kakak memakan waktu yang lama teman-teman. Dan ini kan sprint. Jadi misalkan kalian muternya seperti itu tadi, seperti ini, itu kalian bisa saja terjatuh. Dan kalian terpleset kan kayak gitu. Tapi misalkan kalian ngambil stepnya benar dan baik. Contoh, kakak ulang. Anggaplah ini kakak sprint ya. Seperti ini. Dan kaki kalian seperti ini. Muternya seperti ini. Tak, tak. Kalian lari. Nah itu menurut kakak yang baik dan benar ya. Jangan muter gini teman-teman. Nah, kalau kayak gini fatal. Karena kalian lari bisa saja terpleset seperti itu. Triknya adalah pada saat kalian lari memutar angka 8. Seperti ini. Lari. Kaki kalian maju satu. Sebagai tumpuan, kalian mutar seperti ini teman-teman. Kalian mutar, maju gini, dan kalian lari lagi. Nah, itu tipsnya teman-teman. Jadi kalian muternya nggak gini ya teman-teman ya, nggak gini. Nggak gitu, itu yang bahaya. Kalian harus kayak gini. Muter, tak, tak, sep, gitu. Nah, ini yang biasanya yang main basket ataupun futsal biasanya pasti bisa lah teman-teman ya. Karena itu hal yang biasa lah. Sekali lagi kakak contohkan, kalian lari, putar ikon, ambil badan seperti ini, dan lari teman-teman. Seperti itu. Oke, kakak contoh di sini. Nah, di sini teman-teman. Pada saat kalian lari, nah seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalian putar, kayak lagi, putar badan kalian seperti ini, lari. Oke, mungkin teman-teman udah paham. Jangan yang seperti ini teman-teman. Ini memakan waktu dan bahaya. Kakak contoh sekali lagi ya, biar kalian semangat. Ambil badan, tek, tek, putar. Nah, itu yang menurut kakak aman teman-teman. Nah, mungkin sekian informasi yang bisa kakak sampaikan terkait salteran. Kita lanjut ke pembahasan yang udah kakak siapin tadi. Untuk teman-teman silahkan ikuti. Ini versi kakak, dan menurut kakak ini bisa memakan waktu yang lebih singkat daripada muter kayak tadi, dan bahaya juga teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Teman-teman udah lihat kan tadi kayak gimana contohnya. Nah, sebenarnya untuk tes Samapta ini kuncinya adalah bagaimana kalian cara melakukannya dan bagaimana kalian mengatur pernafasan kalian. Intinya itu teman-teman. Kalian bisa contohkan, kalian bisa tirukan,
Dan memang betul, semua ini tidak mudah dan tidak instan. Kalian perlu latihan, kalian perlu banyak mencoba sesering mungkin. Tetapi ingat, waktu kalian mepet nih untuk 2019 tahun ini, silahkan lakukan sebisa kalian. Jangan terlalu memaksakan badan kalian, karena badan kalian juga butuh istirahat. Jangan lupa makan yang sehat-sehat, buah dan sayuran. Dan satu lagi teman-teman, penilaian ini nanti akan diakumulasikan dan menjadi satu nilai rata-rata, dan itu akan bisa menjadi nilai kalian. Intinya seperti itu ya, menjadi hasil kalian lulus atau tidaknya teman-teman. Oke. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, konten ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini atau pengeditan video ini. Pada dasarnya kakak membuat video ini karena kakak bersemangat untuk teman-teman menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang sukses, menjadi kebanggaan dalam keluarganya, menjadi hal yang sesuatu yang dibangga-banggakan bagi orang lain juga teman-teman. Silakan teman-teman, kembali kakak ingatkan untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Untuk yang sudah, silakan share, like, dan komen. Jangan sampai informasi ini berhenti di teman-teman kalian ya. Jangan sampai informasi ini berhenti di kalian aja, karena teman-teman kalian juga banyak yang membutuhkan informasi seperti ini teman-teman. Jadi kakak akhiri untuk video kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian lulus semuanya tanpa terkecuali. Jangan berkecil hati untuk teman-teman yang lulus cadangan, dan jangan berbesar hati teman-teman untuk yang lulus murni, karena pada dasarnya rezeki itu sudah dia mengatur, dan BPSDM sudah tahu mana yang terbaik dan mana yang tidak. Intinya itu aja teman-teman. Kalian harus banyak berdoa. Kakak ingatkan, berdoa lagi, dan ibadah itu penting banget, dan usaha, niatnya itu sangat penting. Oke, sekian yang bisa kakak infokan. Informasi ini kembali kakak ingatkan adalah share atau pengalaman kakak yang pernah kakak lakukan pada saat tahun kemarin, dan juga info terupdate yang pastinya itu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jika teman-teman membutuhkan video lainnya, silakan komen di bawah. Dan bertanya pun silakan komen di bawah. Terima kasih, sampai bertemu ke konten selanjutnya teman-teman. See you next time.